Jadi dalam hal ini guru kasihan sekali, luar biasa kasihannya. Karena gajinya segitu, kewajibannya mendidik masa depan agar siswa-siswanya menjadi besar, itu tertahan oleh sistem, oleh administrasi yang gak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari, guru honorer. Ada yang mau ditanyakan kepada para narasumber. Sudah sampai manakah negara menunaikan UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengembangan intelektual atau akal sehat berpolitik untuk anak muda Indonesia ini? Terima kasih. Nanya begituan ke Rocky, makin tolol lagi nanti itu. Oke, yang kedua. Tadi, siapa yang kedua tadi? Ya, silakan Pas. Ya, di depan aja. Tampilannya kan udah keren tuh. Ya. Berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om, Sampurasun. Bung Rocky, Kang Guru, salam NKRI harga mati. Tapi harga matinya pakai voucher cashback ekstra sama gratis ongkir sekarang ya. Perkenalkan, saya Fei dari Bandung. Saya mau bertanya kepada Bung Rocky dan Kang Guru, adakah pergerakan real di lapangan kalian gitu ya, sebagai apa ya istilahnya, saya melihatnya pergerakan kalian di media itu kan seolah-olah kalian tuh white knight-nya gitu ya, tapi adakah pergerakan real gitu ya, apakah kalian itu berkonsolidasi gitu kan, membikin suatu apa ya badan atau lembaga yang benar-benar taktis biar efektif gitu langsung di lapangan? Soalnya kalau saran saya ini menurut sudut pandang saya, kalau cuman hanya media-media berbicara itu kurang real gitu, kurang kerasa impactnya gitu Kang. Seperti itu kali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Mbak Raya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ya, saya senang sekali ngelihat kontennya beliau. Ya. Perkenalkan, nama saya Vige Teguh Udoyo, asal dari Cirebon. Kalau dari tadi kita membicarakan kecerdasan anak, siswa, murid, bagi saya kecerdasan siswa itu berasal dari rasa penasaran genuine gitu. Tapi entah kenapa guru-guru zaman sekarang kalau bermateri itu tidak pintar untuk membawakan ya, jadi membosankan. Nah, itu diberangus oleh seperti itu. Guru-guru saya di SMA, di dosen di perkuliahan di kampus saya itu 98% membosankan gitu. Ya 2%-nya saya curhatin gitu. Kan kata kalau istilah itu guru baik gitu kan dicurhatin sama muridnya gitu ya. Nah, kenapa enggak DO aja Mas? Ya? Kenapa enggak DO aja? Wah ya saya sayang ijazah. Nah, jadi bagaimana ini para expert, mengapa sih kok guru-guru di Indonesia itu tidak pintar untuk membawakan materi? Padahal kan di situ pesan-pesannya banyak yang penting gitu. Kalau ngantuk, ya jangan membosankan gitu maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Langsung saja. Mas Sodik dulu mungkin. Oh, Pak Guru dulu, silakan Pak Guru. Semua ini urusan guru. Ya, Pak Guru. Saya lagi. Saya curhat sedikit. Tadi Akang yang terakhir dulu ya. Tadi Akang terakhir itu bilang bahwa guru-guru 98% membosankan. Saya tidak tahu itu angka 98% itu dari mana. Tapi mungkin mayoritas guru-guru secara subjektif oleh beliau dinilai membosankan. Hati-hati dengan kata-kata itu. Soalnya saya pernah disomasi gara-gara itu.
Saya bilang guru-guru di Indonesia itu tidak berkompeten. Lalu proteslah 243 guru marah-marah sama saya karena guru di Indonesia itu tentu saja berkompeten karena sudah punya surat-suratnya. Ya dalil saya guru-guru di Indonesia tidak berkompeten adalah karena saya sendiri tidak berkompeten. Saya kan gak punya surat-surat. Makanya sampai sekarang saya jadi guru honor. Kalau saya mau diangkat jadi PNS saya keluar dari sekolah itu. Kan saya guru yang merdeka. Nah, kalau misalkan nanti ditanya dalilnya, bagaimana ceritanya, mana bukti bahwa guru-guru di Indonesia itu tidak, atau guru-guru di Indonesia itu membosankan? Dalilnya di mana? Ketika acara ini penuh kursinya semuanya, itu artinya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang haus akan intelektual. Haus akan intelektual itu seharusnya bisa diredakan oleh sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Bukti bahwa akang-akang ada di sini, atau keberadaan akang-akang teteh ada di sini membuktikan bahwa sekolah dan kampus itu tidak bisa menyelesaikan dahaga intelektual orang-orang yang ada di sini. Tepuk tangan dong. Jangan tepuk tangan, kan ini ada Pak Sodik. Maksud saya gini, dan kenapa guru-guru di Indonesia itu tidak bagus? Saya harus bilang bahwa guru-guru di Indonesia memang membosankan dan tidak bagus karena datanya ada. Saya pernah misalkan menampilkan sebuah artikel di Jakarta Post, diantaranya adalah dari Elizabeth Pizzani yang menyebut bahwa orang-orang atau siswa-siswa di Indonesia itu kadar intelektualitasnya rendah sekali. Hanya 1/4 dari standar yang ada di Asia. Saya dulu pernah sebutkan diantaranya adalah kemampuan orang-orang Indonesia, siswa-siswa Indonesia dalam menemukan inti paragraf saja itu kecil sekali. Kemampuan mengolah data itu kecil sekali dan sebagainya. Ada banyak sekali kriteria di situ yang menunjukkan bahwa siswa-siswa di Indonesia itu kecerdasannya di bawah rata-rata standar Asia. Dan penulisnya menuduh bahwa ini semua terjadi gara-gara guru di sekolah di Indonesia tidak berkompeten. Ini disiarin gak sih Pak? Siarin Pak, langsung. Nah, jadi dalam hal ini kalau misalkan Akang bertanya seperti itu, maka memang dalilnya sudah jelas bahwa guru-guru di Indonesia itu membosankan. Nah, kenapa guru-guru di Indonesia itu membosankan? Ada 2 faktor, masalah formal dan masalah moral. Masalah sistem dan masalah mental, 2 itu. Jadi masalah mental diantaranya adalah mental orang-orang di Indonesia itu ketika dia lulus sekolah, dia masuk ke universitas, dia ngejarnya adalah untuk bekerja. Dan karena keinginannya adalah untuk bekerja, maka mereka akan nyari mana yang kerjaannya itu paling membuat dirinya nyaman. Makanya gini, saya mohon maaf, kenapa PNS, polisi, tentara itu idaman para mertua di Indonesia? Padahal di sisi lain masyarakat kita memandang negatif misalkan kepada polisi atau kepada PNS. Misalkan ya, karena datanya juga ada. Banyak orang-orang di Indonesia yang tidak suka misalkan pada polisi dan PNS. Tapi kenapa jadi idaman para mertua? Kenapa seperti itu? Ini kita terlepas apakah polisi jahat beneran atau baik beneran gitu. Ini mah pikiran masyarakat, stigma masyarakat. Kenapa para mertua suka? Karena orientasi dari kerjaan masyarakat Indonesia itu adalah masuk zona nyaman. Jadi kalau mau kaya, dagang. Itu prinsipnya kan. Tapi masyarakat kita nggak mau dagang karena di situ tidak ada zona nyaman. Jadi pengusaha itu cepat kaya, tapi tidak ada zona nyaman. Hari ini kaya, besok bangkrut, itu adalah hal yang lumrah di dunia kewirausahaan. Nah, masyarakat Indonesia orientasinya adalah bukan untuk kaya, bukan untuk sukses, bukan untuk bahagia, tapi untuk masuk zona nyaman. Makanya kenapa masuk PNS? Pertama, karena nanti ada tunjangan pensiun. Kedua, susah dipecat walaupun kerjanya nggak benar. Ketiga, ada berbagai perlindungan, ada asuransi begini dan begitu, gaji ke-14 dapat dan sebagainya. Saya bukan menghujat PNS, tetapi banyak orang yang ketika pengen jadi PNS, pikirannya adalah seperti itu. Sehingga ketika PNS-nya katakanlah menjadi guru,
Mereka tidak berorientasi pada bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana caranya menciptakan generasi baru yang hebat. Mereka tidak berpikir bagaimana masa depan bangsa itu ada di genggaman tangan mereka dan di pundak mereka. Mereka tidak berpikir itu. Tapi mereka berpikir kerjaan ini membuat saya nyaman. Makanya ini tidak untuk semua sekolah ya. Tapi silahkan cek grup WA guru-guru di Indonesia. Sekali lagi tidak untuk semua. Tapi saya sampai sejauh ini sudah mengajar lebih dari 30 lembaga pendidikan. Karena saya loncat-loncat sekolahnya. Ada di sini pindah lagi. Cek grup WA-nya. Di sana gak ada tuh obrolan tentang bagaimana ya cara agar anak ini tuh bisa jadi lebih bagus. Bagaimana caranya ya agar kita membuat sistem pendidikan yang bagus, gak ada. Cek grup WA, banyak guru-guru yang bahasnya di situ. Sertifikasi udah sampai sejauh mana? Kamu tunjangannya kemarin dapat enggak? Ini guru honorer kapan diangkat? Jadi orientasinya adalah gimana caranya saya bisa hidup nyaman di situ. Jadi kalau mau jadi birokrat, mau jadi polisi, mau jadi guru, tidak semua. Tapi banyak yang sejak awal nasibnya memang bukan untuk saya jadi guru yang inspiratif atau tidak, bukan. Tapi saya di situ dapat tunjangannya berapa? Kayaknya jumlah yang mensomasi nambah ini hari ini. Ditambah dengan PNS nambah lagi somasi. Ya makanya saya bilang sekarang pakai diplomasi. Banyak yang begitu. Bukan semuanya begitu. Ya tapi. Iya betul, tidak semua. Mantap. Ya saya juga guru Pak. Ya memang tidak semua, tapi banyak yang begitu. Jadi kalau misalkan tadi Bapak, Akang yang tadi di situ, yang tadi berbicara itu. Kok gurunya membosankan? Terus dia bilang datanya 98%. Itu saya gak tahu datanya seperti apa. Tapi kalau memang ada pernyataan bahwa banyak yang seperti itu dalilnya memang ada. Begitu. Itu yang pertama soal masalah mental. Kemudian yang kedua itu adalah masalah formal. Kenapa? Banyak guru-guru di Indonesia, banyak dosen-dosen di Indonesia yang membosankan. Sekali lagi tidak semuanya. Tapi banyak yang seperti itu. Secara formalnya, kenapa seperti itu? Yang tadi itu. Karena guru atau pengajar atau siapapun di Indonesia dididik bukan untuk jadi pengajar. Inilah yang saya kemarin komplain itu ke universitas pendidikan atau universitas pendidikan di Indonesia. Kenapa ketika mencetak guru-guru di Indonesia tidak diajarkan tentang pedagogi? Guru-guru di Indonesia sedikit sekali diajarin tentang psikologi. Saya guru, saya masuk ke jurusan keguruan. Ketika saya menempuh jurusan keguruan itu, saya belajar psikologi pendidikan 2 SKS. Saya bahas masuk ke situ tentang misalkan kemampuan retorika. Gak ada SKS sama sekali yang bahas itu. Yang dibahas itu apa? Bagaimana caranya bikin administrasi, itu banyak sekali. Nah, sistemnya salah. Jadi ayo kita perbaiki sama-sama agar sistem itu menjadi baik. Nah, kemarin saya ngomong sama kementerian itu, mereka juga pengennya kayak gitu katanya. Cuman ya karena banyak alasan di tengah dan di bawah itu mereka akhirnya mungkin ini ngeles atau apa, tapi intinya adalah sistem kita sendiri memang bermasalah. Jadi di sini siapa yang guru selain Bapak tadi? Oh, banyak sekali guru ya. Banyak sekali guru di sini. Oh, mantan. Ini saya ngomong juga ke kementerian gini. Kalau jadi guru, ini sebenarnya rahasia para guru ya. Kalau jadi guru, setiap guru itu di awal semester dia harus menulis. Pada pertemuan kesekian bulan anu, tahun anu, 5 menit pertama harus apersepsi gimana caranya. 10 menit kedua harus begini, itu dilaporkan dalam satu administrasi yang namanya RPP, yang sekarang itu diganti. Dan itu guru harus bikin itu 2 rim per 1 tahun. Ini sistem yang bermasalah. Kenapa guru-guru, kalau guru dijadikan profesi, kemudian si guru-guru itu disuruh bikin yang seperti itu, bayangkan kalau itu adalah Gojek. Kan menteri kita dari sana.
Kalau misalkan ada Gojek, disuruh sebagai profesi bikin kayak gitu. Pertama, ketika ketemu pelanggan, 5 menit pertama, senyum. Lalu beri helm. Dia harus bikin laporan sedetail itu, kan gak mungkin. Satu-satunya profesi yang dibebani administrasi seberat itu, 2 rim untuk nulis detail-detail apa yang harus dilakukan di kelas. Itu adalah guru. Jadi dalam hal ini guru kasihan sekali, luar biasa kasihannya. Karena gajinya segitu, kewajibannya mendidik masa depan agar siswa-siswanya menjadi besar, itu tertahan oleh sistem, oleh administrasi yang gak masuk akal. Jadi mentalnya banyak yang bermasalah, sistem kita bermasalah. Jadi kalau misalkan tadi dipertanyakan seperti itu, maka dalam hal ini masuk akal. Kenapa guru-guru kita menjadi seperti itu? Baik, terima kasih Kang. Pak, saya tertarik, Bapak mungkin mau menyampaikan aspirasi atas pendapat dia Pak, biar ada perimbangan. Silakan Pak. Silakan Pak, mangga Pak. Terima kasih. Saya adalah mantan guru. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Pak Guru tadi salah. Tong hayang jadi jabatan, tong hayang boga tunjangan dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban daripada pemerintah. Hayang gaji 13, hayang gaji ke 14, itu adalah asuransi dari simpanan kita. Nah itu. Makanya bangsa orang mah bodoh, loba nu bodoh. Sebagian pinter Pak. Ayeuna kompetisi komputer, analis dan lain. Juara Indonesia mah. Rata-rata bangsa orang mah para rinter tapi ngedul. Tah eta. Coba ayeuna guru. Lamun nyintrek carekan ke orang tua, darata ke orang tua. Baheula mah keur zaman saya baheula dibaledog, digaplok dan lain sebagainya. Bebeja ke orang tua, salah maneh. Ari ayeuna mah lain, orang tua nu datang. Nah itu, jadi mohon maaf nih Pak, agak sedikit emosi. Jangan dipersalahkan masalah guru. Ya. Kita sepakat Pak. Ya. Sepakat. Kita nggak beda Nah pendapat. ini sistemnya itu. Anu juara Gojek itu akhirnya jadi menteri pendidikan. Sok. Akhirnya tugas we wungkul. Administrasi we terus. Arek ngajar kumaha. Aik barudak perinter kumaha. Jeung terutama bangsa urang mah para rinter tapi rada ngedul. Jadi mohon maaf ya Pak Gerung, Pak Roki Gerung. Baheula waktu tahun 2018 begitu aya di Hotel Horizon untuk naik ka dieu. Luncat. Tadi oke, luncat. 2018 di Hotel Horizon adalah luncat ti dieu ka dieu. Ayeuna oge ti dieu ka ditu luncat. Ya, beliau adalah seorang profesor. Jadi sekali lagi mohon maaf. Jadi ada emosi di Pak Guru. Ya. Tapi prinsipnya sama Pak Sama Pak, kita gak beda pendapat Pak. Sama. Jadi itu. Ya. Jadi jangan menyalahkan guru. Anu salah mah sistem. Ya, tukang ojek. Anu boga Gojek dititah jadi menteri pendidikan. Jadi goblok kabeh. Itu ya, mohon maaf. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya sudah umur 76 tahun, tapi tetap hati mah guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun. Tadi udah baca translate-nya ya? Ada translate-nya. Ya prinsipnya berarti sama ya Pak. Merasa satu sistem yang membuat situasi guru seperti itu ya. Cuman mohon maaf nih kalau saya boleh ikut bicara. Kadang-kadang saya pengusaha. Sistem pemerintahan, pajak dan lain-lain itu sangat mengganggu pergerakan bisnis pengusaha. Tapi namanya kita berada di dalam satu lingkungan negara, bagaimana caranya mengadaptasi situasi itu? Ya, jangan menyerah dengan begitu aja. Riset yang Bapak bilang tadi itu keren tuh. Itu salah satu bentuk upaya mengalihkan, upaya memberi pelajaran kepada murid dengan kesibukan yang tadi, dengan memberikan program riset misalkan. Mahasiswa, wah terlalu banyak beban sehingga tidak bisa memberikan aspirasi, kritisi dan lain-lain.
buat dong blog, bikin tulisan-tulisan, buatkan hal-hal ilmiah, sampaikan di media-media. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan tanpa bergantung kepada sistem. Itu kalau saya. Ya. Jadi saya kalau usaha terganggu, pasti saya akan cari cara bagaimana caranya mensiasati sistem. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi. Saya kira begitu. Silakan Pak Sodik. Iya silakan Pak, jawab yang tadi Pak. Saudara-saudara, memang seperti ayam dan telur ya, sistem dan mental itu. Sistem zonasi nak, Dek, saya kan di Komisi 10, ya kan? Dan kemarin saya mengusulkan ada panja evaluasi zonasi. Ada 3 hal, satu adalah konsepnya, antara prestasi, afirmasi, dan zonasi. Yang kedua manajemennya, terutama pengawasan. Yang ketiga adalah pemerataan mutu sekolah. Tapi adik-adik kata Pak Guru tadi, mental dan sistem ini mana heula ya enggak? Tiba-tiba adik-adik ada ratusan orang tua, ribuan bahkan di Jawa Barat, ya kan? Yang membuat apa coba? Membuat surat keterangan miskin buatan-buatan dan tiba-tiba anaknya dipindahkan mendadak ke tempat kosan atau tempat dekat sekolah itu, ya enggak? Sistemnya tidak terlalu buruk, ya enggak? Tapi mentalnya, kitanya. Coba bayangkan adik-adik, Bang Rocky, ini bagaimana orang tua mau mendidik anaknya secara benar jika mau untuk masuknya itu dia memalsukan dulu kartu miskin, jika untuk masuknya itu dia memalsukan dulu kartu keluarga, ya enggak? Kami di DPR teh Bang, aduh sering buat yang undang-undang, buat yang undang-undang, tapi setelah evaluasi itu tidak semuanya lemahnya undang-undang, kurangnya undang-undang, tapi di dalam eksekusi. Eksekusi 2, satu kompetensi, kapasitas, pengawasan, dan kembali ke mentalnya. Kita adalah punten mental yang dulu kata kuncaran ningrat, almarhum, tapi sosiologinya masih terbaca sampai sekarang, mental terabas, dan satu lagi Kang tadi Kang, mental buruh, ya enggak? Tadi Pak Guru mengatakan tadi, Bang, kita harus merubah. Kita bukan mental berprestasi, bukan mental berkualitas. Kita mentalnya mental buruh, ada kerjaan langsung harus dibayar, begitu ya enggak? Kita tidak mau melangkah sedikit dulu berprestasi, bermutu. Yang dengan itu kemudian kita dicari, kita langsung aja cash and carry begitu. Nah termasuk mungkin guru-guru juga dan semua. Mohon Kang, ini mental bukan hanya guru Kang, semua. Ini mental kata kuncoran ningrat yang masih berlaku, mental terabas, mental tidak bermutu, mental jangka pendek. Ada uang langsung, tidak mau prestasi dulu. Dan mohon maaf, ini yang membedakan dengan orang barat dulu, termasuk dengan orang Korea dan Cina sekarang. Mereka prestasi, dengan prestasi kita orang sudah nuturkan. Dengan nuturkan dibayar, ada negosiasi. Kalau kita ingin cash and carry. Jadi kalau tadi Pak Guru mengatakan mental, zona nyaman, kalau saya adalah lemahnya mental prestasi, lemahnya mental kualitas, ingin cash and carry saja jangka pendek. Yang kedua soal guru tadi, ada kompetensi. Kan punten Pak Guru lebih apa loh, ada kompetensi apa? Kompetensi sosial ya. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, satu lagi kan kompetensi apa? Individu. Individu ya enggak? Bagus ya sih? Bagus ya enggak? Bagus kok ada kompetensi individu, ada kompetensi profesi, ada kompetensi sosial, dan satu lagi ada kompetensi pedagogik ya enggak? Kurang sih? Enggak, menurut saya enggak. Tapi kenapa orang-orang yang lolos ujian 4 kompetensi tadi masih dipermasalahkan oleh Akang tadi? Berarti tadi formalistik. Di dalam implementasi sistemnya asal terkejar target tahun ini harus ada 1000 sertifikat guru-guru yang lolos 4 kompetensi itu formalistik basa-basi asal dikejar angka-angkanya itu.
2 bulan yang lalu saya pernah terkagum, ada seorang guru di sebuah pedesaan di Jawa, anak muda, manis sekali, dia guru bahasa Inggris. Saya sebarkan Pak di sekolah-sekolah Darul Hikam, dia mengajarkan bahasa Inggris. Ada yang nonton? This is fast, 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 fast. This is slow, slow, slow. This is yes, 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 yes. This is no, no, no kan? Apa poinnya kan? Itu guru. This is tall, tall. Apa? This is short, short. Nyanyi dia. This is short, short, short. This is tall, tall, tall. Itu ya. Itu anak-anak kan dalam video itu tidak mau istirahat loh. Kenapa? Karena menyenangkannya. Dan saya jadi, ingat gak kita dulu belajar bahasa Inggrisnya enggak? Ayem gitu kan? Tak apa. Saya sampai sekarang jadi inget tuh ya enggak? Inget lagu-lagu itu kenapa? Karena dia menyampaikannya dengan sangat kreatif dan ternyata dia guru honorer ya enggak? Dan belum lulus kompetensi itu. Kenapa dia begitu? Karena yang tadi mentalnya. Nah Pak Rocky, Pak Guru, dan saya kembali Pak menggugat Pak. Saya kembali menggugat kepada agama kita ya enggak Pak? Agama itu kan adalah akhlak, agama itu harus ada karakter. Tapi kita kenapa sih? Tidak jadi orang sabar, tidak jadi pekerja keras, tidak orang yang bersih, tidak orang yang menghargai prestasi. Itu semua ajaran agama ya enggak? Jadi kemana atau agama selama ini tuh ya enggak? Jadi ketika ada persoalan sistem, oke, kami membuat sistem pemerintah, ada persoalan yang mendasar mental di mana katanya, dan memang seharusnya begitu, agama yang pertama-tama itu merubah itu. Ada sebuah contoh Pak, saya di Komisi 10 nih. Sekarang kan menggalakkan literasi kan, banyak masalah kan literasi lemah kan. Itu literasi Al-Quran kan bagus kita. Tapi kenapa bagusnya literasi Al-Quran tidak nyambung dengan bagusnya literasi non Al-Quran? Sekali lagi ada masalah enggak? Nah inilah Bapak-Bapak, jadi yang tadi kita formalistik, ada guru honorer di sebuah pedesaan yang begitu kreatif, disukai dan efektif. Saja ingat kok, anaknya tidak mau istirahat kok, kenapa? Karena kreatifnya enggak? Mentalnya yang bagus, ada tadi sistem sudah ada 4 kompetensi itu, ada sertifikatnya. Kenapa itu ribuan sertifikat tapi tidak menghasilkan guru yang kompeten? Ada masalah ya kan? Dan yang tadi Bang, marilah anak-anak muda, jangan jadi mental buruh, bayar, kerja, bayar. Tidak akan ada penciptaan pesawat terbang Kang, tidak ada penciptaan ini, lampu-lampu ini. Kalau kita semua minta kerja, bayarnya, kerjalah untuk prestasi. Kerja untuk prestasi, berprestasi Anda nanti dihargai lebih besar daripada hanya kerja pendek untuk jangka pendek. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Sodik bicara sebagai anggota Dewan Rasa Rocky Gerung. Sekarang anggota Dewan Rasa Rocky Gerung. Baik.